Ayo ikuti perjalanan ke Monumen Markas Besar Komando Jawa atau juga dikenal dengan Monumen MBKD. Monumen Markas Besar Komando Jawa atau MBKD terletak di Desa Banjarasri, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Inilah jalan yang harus dilewati jika ingin menuju ke Monumen MBKD. Kini di Desa Banjarasri berdiri sebuah monumen MBKD yang diresmikan pada tanggal 29 Juni 1982 atas prakarsa mantan Presiden Soeharto. Kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mendapat kehormatan untuk meresmikan monumen penuh kenangan tersebut. Monumen berbentuk tugu batu didirikan untuk mengenang jerih payah warga dan para pejuang dalam memperjuangkan kemerdekaan. Saat ini Desa Banjarasri telah menjadi desa wisata yang menarik untuk dikunjungi. Wisatawan lokal maupun mancanegara pada hari libur banyak yang menjadikan desa wisata ini untuk menghilangkan kepenatan. Salah satunya yang ditawarkan oleh desa ini adalah kondisi alam yang unik, segar, asri, dan hijau. Dengan sumber daya alam seperti ini, desa wisata Banjarasri mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata di Yogyakarta. Cari tahu yuk tentang sejarah Markas Besar Komando Jawa di Desa Banjarasri. Maka untuk mengetahuinya, dengarkan penjelasan sejarah singkat berikut ini ya. Pada Februari 1948, Abdul Haris Nasution menjadi Wakil Panglima Besar TNI atau orang kedua setelah Jenderal Sudirman. Sebulan kemudian, jabatan Wakil Panglima Besar dihapus dan ia ditunjuk menjadi Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. Abdul Haris Nasution mendirikan MBKD atau Markas Besar Komando Jawa di perbukitan Borogunung di Desa Banjarasri, Kalibawang, menyusul dikuasainya Yogyakarta oleh Belanda. Pertimbangannya adalah perbukitan Borogunung memudahkan tentara memantau pergerakan musuh yang mungkin saja akan menyusup. Di Banjarasri, Abdul Haris Nasution yang dikenal sebagai ahli perang gerilya meneruskan kegiatan Pos MBKD dikenal dengan nama Pos X2. Dari sinilah Abdul Haris Nasution mengirimkan informasi dan perintah kepada Pos MBKD dan pejuang di tempat lain. Berita tersebut dikirim menggunakan radiogram yang dioperasikan menggunakan tenaga baterai yang dibuat sendiri. Untuk keperluan ini, setiap pukul 3-5 sore, bergantian 2 orang penduduk Borogunung memutar pedal baterai untuk menyalakan pesawat radio. Pengiriman berita kepada Pos MBKD di tempat lain menjadikan Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta yang diasingkan ke Bangka dapat mendengar berita terkini mengenai keadaan negara. Mengingat keberadaan Abdul Haris Nasution dan Pos MBKD sangat dirahasiakan, hubungan beliau dengan rakyat menjadi sangat terbatas. Orang-orang yang hendak menemui beliau harus melalui seleksi ketat dan berbelit. Bahkan berita yang akan masuk ke markas disampaikan dengan cara beranting dari bawah menuju ke atas. Surat-surat penting dari MBKD Borogunung disampaikan kepada kurir dibawa ke alamat tujuan dengan pengawalan seorang tentara. Cerita unik dari perjalanan Abdul Haris Nasution ketika memasuki Banjarasri adalah pengakuannya kepada warga bahwa ia hanya seorang guru dari Sumatera bernama Abdul Haris yang tidak bisa pulang karena tersesat. Seperti itulah sejarah singkat di balik berdirinya Monumen Markas Besar Komando Jawa. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Terima kasih.